Bu, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Siapapun, mau siapapun yang mencelakai keluarga saya, yang mencelakai keluarganya Ahmad. Ahmad tidak terima, Bu. Mereka harus menanggung akibatnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya panjang lebar bercerita, ini jadi gini loh. Ibu saya ini bikin kue. Ini kuenya ya. Ibu saya ini bikin kue. Nah, ibu saya ini bikin keripik-keripik kayak gini, kue nastar dan macem-macem. Karena saya pengen membahagiakan ibu. Ibu itu suka bikin kue-kue ya kan. Ibu itu awalnya kurang percaya diri. Saya bilang, enak kok Bu kue ibu. Nah, saat itu tetangga pada main. Aku suruh nyobain dan memang kata tetangga enak. Nah, aku bilang, Bu, ayolah Bu, siapa tahu bisa buat beli baju lebaran atau apa. Ayolah Bu, aku pengen membahagiakan ibu. Nah, akhirnya ibu percaya diri dan bikin kue-kue ini. Nah, ini aneka macem-macem banget. Ada basreng pedes ya kan. Juga ada basreng yang memang nggak pedes, ada juga. Ada tempe kering aci, terus ada keripik bayam, terus ada nastar, ada kastengel, yang satunya lagi ada lidah kucing, dan masih banyak pilihannya. Caranya kalau kalian pengen tahu jajannya macem-macemnya apa lagi, kalian ini bisa langsung ke nomor ini nih. Nah, 0812 3293 7008. Itu nomor ibu saya ya, di save ya kan. Nah, langsung pesennya sama ibu ya gitu. Dan bener-bener murah meriah, pokoknya murah meriah. Ini cocok banget buat cemilan-cemilan lagi bareng teman atau lagi nonton tayangan raw. Asik. Ayo dong dibeli biar ibu saya seneng ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya mau ngasih tahu buat teman-teman, saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah order kaos raw gitu. Nah, untuk mulai hari ini sudah close order. Orderan udah ditutup untuk edisi kaos yang gambarnya seperti ini nih. Nah, udah close order. Tapi ini masih tersisa 9 kaos. Jadi buru-buru ya. Untuk hari ini cepet-cepet pesen. Ini close ordernya hari ini. Jadi hari ini masih bisa beli, tapi ini hari terakhir. Bukannya lagi ini setelah lebaran. Nah, ukurannya ini ada semua kecuali ukuran L. Ya, jadi buru-buru nih buat kalian yang ukurannya M atau yang lain atau XSL atau apa segala macam, kalian bisa langsung hubungi nomor ini. Nih nomor adminnya nih, langsung dihubungin. Barangkali kalian ukurannya ini M atau apa yang selain L ya, selain L. Karena tinggal tersisa 9 kaos. Semuanya sudah habis terjual. Dan bukan berarti yang lain ini udah nggak bisa order lagi. Masih bisa ya, masih bisa. Tapi setelah lebaran. Setelah lebaran dengan edisi yang lebih baru lagi. Edisi spesial lagi. Jadi memang setiap ngeluarin stok itu memang beda-beda gambar nantinya ya. Jadi jangan ketinggalan. Jadi kalau buat yang lain mau pesan, hari ini terakhir ya. Langsung hubungin ke nomor ini ya. Nih nomornya saya kasih lagi nih. Nah, ya. Oke. Untuk cerita kali ini bener-bener agak rumit ya. Ini rumit dan mengerikan. Sangat-sangat mengerikan karena ini berhubungan dengan nyawa. Nah, jadi ada sebuah kampung ya kan. Ini tinggallah seorang kiai dan keluarganya. Kiai tersebut ini sangat kondang. Kiai ini terkenal tegas, sering mengisi di beberapa daerah untuk mengisi pengajian tentunya ya. Nah, pada suatu hari ini ada kiai lagi, ada kiai baru, pendatang baru yang tinggalnya juga di kampung situ. Kiai pendatang baru ini langsung namanya mencuat. Namanya ini langsung melambung tinggi. Semenjak kedatangan kiai tersebut, kiai yang sudah lama ada di kampung itu, ini satu keluarga kena teror dan kena musibah terus-menerus. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Masa iya sih ada peperangan antar kiai? Kalian sudah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko ini kita samarkan untuk keamanan bersama. Kejadian ini kurang lebih tahun 2000-an. Di sini tokonya kita sebut saja Ratna. Ratna ini hidup dengan suami, bapak, dan ibunya. Nah, Bapak Ratna ini seorang kiai. Kita sebut saja namanya Pak Kiai Ahmad. Dan Ibu Ratna namanya Ibu Tijah.
Nah, Kiai Ahmad sendiri ini kiai yang sangat kondang. Sering menerima panggilan-panggilan untuk pengajian, mengisi acara pengajian. Sebelum Ratna ini bergabung di keluarga Pak Ahmad, ya kan? Ratna dan suaminya ini setelah menikah, suami Ratna kita sebut saja namanya Firman. Sebelum Ratna dan Firman ini tinggal bareng di orang tuanya Ratna, mereka berdua semenjak menikah, ya kan? Setelah menikah ini mereka memutuskan untuk ngontrak di satu rumah. Rumahnya ini nggak begitu jauh, masih satu kota. Mereka ini menempati kontrakan kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun mereka ini hidup bersama, Firman ini dipecat dari kerjaannya. Firman ini pekerja kantoran. Firman dipecat di kerjaannya mungkin karena ada pengurangan karyawan. Dan salah satunya Firman. Hingga pada akhirnya Firman ini nggak kerja, mereka ini kebingungan untuk bertahan sehari-harinya. Ekonomi Ratna dan Firman ini semakin goyah, bingung. Untuk kehidupan sehari-hari segala macam, bertahan hiduplah. Mereka bingung. Hingga Ratna ini sering pinjem-pinjem bapaknya. Pernah pada suatu hari, Ratna ini telepon bapaknya. Pak, iya Nduk, ada apa? Gimana kabar kalian? Gini Pak, Ratna mau ngerepotin bapak lagi. Maafin Ratna ya Pak. Nduk, emang suamimu belum dapat kerjaan lagi? Iya Pak, semenjak dipecat, Mas Firman belum ada kerjaan Pak. Lah, suruh kerja yang lain apa? Cowok kok. Laki-laki itu harus semangat dalam berjuang. Iya sih Pak, tapi memang belum ada Pak. Ya udah ini tak kasih Bapak. Enggak Pak, Ratna pinjem aja. Udahlah, gampang. Mana nomor rekeningmu? Nanti tak transfer Bapak. Sekalian Bapak ini ke pasar. Nah pada akhirnya Ratna ini pinjem lagi sama bapaknya. Ini udah sering, udah keberapa kalinya. Dan bapaknya juga udah tahu kalau si Firman, suami Ratna ini memang sudah tidak bekerja. Nah, berjalannya waktu, berapa hari kemudian Ratna pinjem lagi. Jalannya waktu, pinjem lagi. Hingga pada akhirnya, Pak Ahmad ini bilang, Pak Kiai Ahmad bilang, wes Nduk, daripada kamu pinjem-pinjem terus, lagian buat bayar kontrakan, buat apa pasti susah kan? Mending sekarang tinggal bareng sama kami. Udah, sembari suamimu ya harus nyari kerja tetap. Cah lanang kok. Laki-laki itu ya harus nyari kerja, tanggung jawab. Nggih Pak, nanti coba tak ngomong Mas Firman. Akhirnya Ratna ngomong sama Mas Firman. Mas aku mau ngomong apa? Kamu kan belum dapat kerjaan Mas. Iya, tapi kan aku usaha. Nyari kiri kanan. Emang kenapa? Jadi gini Mas, Bapak itu udah nawarin aku Mas. Mending kita tinggal di tempat Bapak aja dulu Mas, sementara Mas. Gampang, nanti kalau kamu udah dapat kerjaan, hidup normal lagi, ya kita cari tempat lagi Mas. Ya bener sih, kamu udah pernah ngomong sama aku bahwa kalau udah nikah itu ya enaknya misah sama orang tua. Ya tapi ini kan kondisi kita lagi kayak gini Mas. Bapak lagi yang udah nawarin kok Mas, gak apa-apa. Di sini Firman ngomong, gimana ya? Aku itu sebenarnya gak enak. Udah berapa kali kita minjem uang Bapak. Terus apalagi nanti kita hidup bareng di situ. Aku sebagai menantu malu aku. Udahlah Mas, yang penting kamu ada usaha. Semuanya akan beres kok. Aku yakin kamu bisa Mas. Aku percaya sama kamu. Asal kamunya ini semangat. Tapi kalau kamu gak semangat ya mana ada kerjaan yang nyamperin kamu. Gak mungkin kan? Makanya kamu harus semangat. Biar bisa buktiin sama orang tuaku. Itu kan yang kamu pengen juga seperti itu kan? Ya udah. Untuk saat ini kita mending tinggal di tempat Bapak. Mau bayar pakai apa lagi kita? Mau pinjem siapa lagi? Mau pinjem keluarga kamu? Kan gak enak juga kan? Kamu juga udah sering kan pinjem keluarga kamu? Ya udahlah terserah kamu. Nah pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pindah. Hidup bareng di keluarganya Pak Ahmad, bapak dari Ratna. Hari pertama Firman di situ disambut dengan baik dari keluarganya Pak Ahmad. Udah di sini, nggak usah malu-malu. Lagian di sini banyak kamar kok. Nggak apa-apa man. Tenang, ora apa-apa. Ibu Tijah pun ngomong, nggak apa-apa Le. Udah tinggal sini aja bareng kami, nggak apa-apa. Nanti kamu nyari kerja. Nanti juga pasti dapat kerjaan kok. Yo memang kalau akhir-akhir ini kan nyari kerjaan memang lagi sulit yo. Yo siapa tahu nanti ke depan kamu gampang nyari kerjaan. Yang penting semangat, ikhtiar. Nggih Bu. Iya Pak. Hari pertama. Hari kedua seperti biasa berjalan lancar. Nah di sisi lain ini Pak Ahmad juga sering dipanggil di acara pengajian-pengajian. Karena memang Pak Ahmad ini bisa dikatakan kiai kondang. Ini secara nggak langsung perekonomian mereka ini yang menyokong hanya Pak Kiai Ahmad. Ini yang membuat Firman ini kayak aduh gimana ya makan ikut mertua terus ya. Rasa yang seperti itu. Kurang lebih 1 bulan mereka berada di situ dan Firman belum mendapatkan kerjaan. Hingga pada akhirnya Pak Kiai Ahmad yang terkenal tegas orangnya ini langsung manggil Firman. Firman Bapak mau ngobrol sini Le. Iya Pak.
Tak liatin dari pagi kamu tiduran di kamar. Kok enak ya, Le? Oh, iya, Firman bingung Pak, harus kemana lagi Pak? Sementara belum ada panggilan-panggilan Pak. Loh, gini loh. Kalau kamu cuma tidur-tiduran, terus kerjaannya datang ke kamar gitu apa piye? Apa kerjaannya terus diantar sama JNR? JNR. Apa kerjanya bakal datang sendiri ke kamar gitu? Ya gimana ya Pak? Ya Firman sudah usaha sih Pak. Ya alangkah baiknya wong kamu laki-laki, kamu itu cari tahu lah informasi dari teman-teman kamu. Jangan yang kamu tahu aja di situ-situ aja. Kamu nyari teman-teman, kamu kan pasti ada teman-teman toh. Tanya sama teman-teman kamu. Siapa tahu di luar kota, nggak cuma di kota ini. Ayolah, laki-laki jangan kayak gini. Iya Pak, maafin saya Pak. Yo wis, semangat. Nah, akhirnya Pak Ahmad langsung meninggalkan Firman. Pada saat itu, Bu Tijah, karena mendengar Pak Ahmad ini ngasih wejangan dengan cara seperti itu, Bu Tijah, ibunya Ratna, ini langsung ngomong sama Firman. Sabar Le, Bapak emang sabar Le yo, karena Bapak memang orangnya kayak gitu. Yo, pokoknya kamu semangat, pesen ibu jangan loyo, wong kamu yo laki-laki harus bisa membuktikan ke keluarga. Sabar kalau Bapak omongannya kayak gitu. Nggih Bu. Nah akhirnya setelah mendapat omongan dari Pak Kiai Ahmad, akhirnya Firman ini kembali nyari kerja. Mulailah Firman ini telepon teman-temannya. Nah Firman ini keluar rumah dan Firman nyari kerjaan. Singkat cerita, 3 hari kemudian ya kan, ini kampung tersebut kedatangan seorang kiai. Kita sebut saja namanya Kiai Wito. Kiai Wito ini pendatang baru, penduduk baru, datang ke kampung tersebut. Langsung di situ itu Kiai Wito membeli rumah. Membeli rumah udah jadi di situ rumahnya. Rumahnya agak besaran. Di sini akhirnya Pak Kiai Ahmad ini tahu, oh ada kiai baru ya di sini. Dan rumahnya ini nggak jauh, hanya beda dusun. Masih satu kampung, hanya beda dusun. Pada saat itu ya kan ada masjid besar ya kan, ada masjid besar yang dimana kalau mereka ini ada acara pengajian atau apa, ini selalu dilakukan di masjid tersebut. Nah pada saat itu akhirnya Pak Kiai Ahmad ini berkenalan dengan Pak Kiai Wito. Mereka berkenalan nih, udah Pak jenengan yang nyambut. Gantian, aku udah sering di sini gantian jenengan. Nggak apa-apa Pak, sekalian memperkenalkan keluarga sini. Akhirnya Pak Kiai Wito dengan senang hati, ya udah Pak kalau gitu, saya mau nyambut warga sini Pak. Akhirnya Pak Kiai Wito menyambut pengajian di situ, ya kan? Isi pengajian di situ, warga di situ semuanya ini terhibur. Warga semua terhibur, senang dengan adanya Kiai Wito, kiai baru yang ada di kampung mereka. Mereka ini sangat senang sekali dengan isi pengajiannya. Mereka ini senang banget, mereka ini terhibur. Bahkan mereka ini antusias. Banyak warga-warga yang mendengarkan dengan penuh bahagia. Setelah selesai pengajian, Pak Ahmad ini ngobrol dengan putrinya, Ratna. Dok, ngerti gak Dok? Kamu tadi ikut juga kan pengajian? Ibu juga semuanya pada ikut kan? Iya Pak, Pak Kiai Wito bagus ya Dok nyambutnya. Ngisi pengajiannya juga bagus. Bapak juga ikut senang Dok. Iya Pak. Banyak warga yang berantusias ya Pak yo. Iyo, akhirnya di kampung kita ada 2 kiai ya Nduk. Iya sih Pak, tapi jangan sampai jadi persaingan Pak, kata si Ratna. Nah ternyata bener, Pak Kiai Wito ya kan, ini mulai banyak job, banyak yang manggil pengajian-pengajian di daerah situ, bahkan keluar kota. Pak Kiai Wito ini akhirnya banyak job. Memang beliau ini udah terkenal juga. Nah ditambah adanya di kampung tersebut, ini Pak Kiai Wito jadi tambah banyak lagi jobnya. Dengan adanya seperti itu, ini Pak Kiai Wito yang sering diundang ketimbang Pak Kiai Ahmad. Akhirnya Ratna putrinya ini ngomong sama Pak Kiai Ahmad, bener kan Pak? Akhirnya Bapak tersaingi. Udah aku tebak Pak, dia ini pinter caranya ngomong kok Pak. Udah gak apa-apa, rezeki kan sudah diatur sama Allah. Lagian setiap misi pengajian, kita nggak boleh yang namanya berharap dibayar. Nggak boleh. Jangan sampai seperti itu. Ikhlas. Tujuannya kan ibadah. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Siapa tahu Kiai Wito juga sama seperti Bapak. Nggak pernah mengharap imbalan. Jadi kamu jangan ngomong seperti itu. Nah lagi-lagi ternyata Firman juga belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Firman kembali lagi ke rumah, belum mendapatkan pekerjaannya lagi. Hingga pada akhirnya Pak Kiai Ahmad ini kembali lagi menegur. Jangan kendo kayak gini toh. Yang semangat. Laki-laki kok. Cari lagi terus. Bapak ini malah gak suka kalau kamu hanya diam-diam duduk-duduk dan hanya di rumah ini Bapak gak suka. Cari lagi lah. Laki-laki kok. Laki-laki itu tanggung jawab. Iya Pak. Tapi memang belum ada ya Pak. Loh.
Masa harus bapak bantuin kamu nyari-nyari juga? Bapak pengen kamu itu gak diremehin orang. Jadi mau gak mau, itu terus jalan, terus nyari, terus. Sambil ikhtiar, berdoa, minta sama Allah. Sholatnya dikencengi, ngerti? Nggih Pak. Nah pada saat itu juga seperti biasa. Bu Tija ini selalu ngomong, sabar li, mau bapakmu ngono kadang. Yo, yang penting tujuannya bapak ini bener li. Tujuannya bener kok. Biar kamu ini tambah semangat nyari duit ini semangat, nyari kerjaan itu semangat. Nggih Bu. Berapa hari kemudian Firman ini telepon sama seseorang. Nah di situ Firman ini kita sebut saja manggilnya ini Ari. Ya udah Ri, ketemu di rumah. Nanti kamu ke rumahku aja. Ari ini teman lamanya Firman. Yang orang-orang rumah ini termasuk istrinya Ratna ini juga kenal Ari, temennya si Firman. Sore hari ini Ari datang. Firman ini nggak ngajak masuk, tapi malah ngobrolnya ini hanya di jalanan. Mereka ini hanya ngobrol di jalanan. Ini kayak si Ari kayak buru-buru ngobrol sebentar dan setelah itu Ari meninggalkan. Mungkin kurang lebih 5 menit ini nggak ada, kurang lebih mungkin 3-5 menitan lah. Ari langsung pergi dan pada saat itu Ratna ini nanya, itu siapa Mas? Ada temanku. Lah yo siapa? Kok nggak kamu ajak masuk? Iya, mungkin lagi buru-buru atau apa. Lah yo siapa Mas? Aku pengen ngerti. Ari namanya. Kamu nggak kenal? Temanku lama kok. Kan dia baru tahu kalau aku sekarang tinggal di sini. Dulunya kan dia ini temanku. Terus taunya kan aku di alamat rumah keluarga aku. Aku juga belum pernah ngasih alamat kontrakan. Makanya aku kasih alamat sini terus ketemu. Udah, itu aja sih. Ya mau ngajak mungkin nyari kerjaan atau apa. Mungkin aku besok keluar sama dia. Dan ternyata benar, keesokan harinya Firman pamit sama Ratna. Mas mau kemana? Udah aku mau nyari kerjaan. Kamu kan mintanya aku nyari kerjaan. Udah tenang aja udah. Nanti kabar-kabaran aja. Yo Mas hati-hati tapi Mas. Yo. Akhirnya Firman ini keluar rumah. Dia membawa motor. Firman ternyata ini pergi sampai 2 hari gak ada kabar. 2 hari ini gak ada kabar. Handphone ini sempat mati. Sampai Ratna bingung. Ini Firman kemana? Kok nggak ada kabar Mas Firman ini kemana? Perginya. Hanya pamitan dan nggak ada kabar lagi. Sudah 2 hari. Setelah 2 hari itu tadi, Firman ini pulang. Pulang malam-malam, Ratna langsung nanya, Mas kamu ini dari mana aja sih Mas? Udahlah, kamu nggak usah banyak tanya. Ini berapa jam lagi aku langsung harus berangkat ke Jakarta. Udahlah, kamu kan berharap aku sukses. Udah tenang aja. Ya, udah. Aku pamit, tolong ditatain baju-bajuku, aku mau berangkat ke Jakarta. Ya. Beneran Mas kamu mau berangkat ke Jakarta? Iya. Dapat nanti kerjaan, tenang aja. Nah, di sini Pak Kiai Ahmad juga ngomong. Kamu mau ke Jakarta? Oh iya Pak. Ya udah, pokoknya kamu harus sukses. Jadi orang, kamu harus jadi orang. Putih C juga ngomong, iya semangat Yole. Akhirnya Firman pun berangkat ke Jakarta. Nah singkat cerita, 2 minggu kemudian Firman ini di Jakarta tiba-tiba langsung pulang lagi nih. Baru 2 minggu. Firman pulang, Firman bilang, ini aku ada kue tapi cuma sedikit. Mending kamu aja yang makan. Kalau dikasihin bapak sama ibu takutnya gimana. Ini cukup untuk 1 orang kok. Nah ini ada uang tak tinggalin. Lah kamu kok langsung balik lagi tuh Mas? Kok cepet banget di Jakarta? Udah, ini kue buat kamu dan ini ada uang. Dipegang. Udah seadanya dulu. Yo. Nah. Aku juga mau ngambil berkas-berkas ada yang ketinggalan. Ya udah, kalau gitu nanti malam juga aku berangkat lagi. Aku mau istirahat dulu sebentar. Nanti aku berangkat. Oh yowis Mas. Nah, gak lama kemudian kurang lebih baru 2 jam Firman tidur, ya kan? Firman ini langsung ngomong, aku mau makan. Siapin makan sebentar. Aku habis ini langsung jalan. Kok kayak buru-buru ya Mas? Udah gak usah pikiran yang aneh-aneh ya. Aku mau makan. Makan, setelah makan Pak Kiai Ahmad juga ngomong, kok kayak buru-buru Leo, baru berapa jam di rumah kalau. Iya Pak, langsung harus berangkat Jakarta lagi. Ya udah, sukses, semangat. Iya Pak. Nah setelah Firman makan dan udah nyiapin kelengkapan, akhirnya Firman kembali lagi berangkat. Cuma anehnya, di sini hanya ngasih 1 kue. Kenapa Pak Kiai Ahmad dan Bu Tija nggak dikasih ya? Kenapa hanya Ratna yang dikasih? Harusnya kan si Firman ini ketimbang ngasih uang hanya seberapa, mending dibeliin kue semua atau apa kan? Atau mungkin pilih jajanan yang murah-murah kayak jajanan ibunya saya gitu kan yang bikin kan murah. Jadi bisa dapat banyak gitu kan Mas Abila? Iya murah soalnya. Mas Firman sih makanya ditulis nih nomor untuk pesan jajanan di ibu saya, nih pesan nomornya ke sini nih. Nah, 0812 3293 7008. Mas duduk ke promo terus sih? Iya, bodo amat.
Soalnya buat ibu saya pengen membahagiakan ibu saya. Gak apa-apa kan teman-teman, maaf yo. Ini benar-benar dari tangan ibu saya yang bikin jajan gitu loh. Jadi saya sebagai anak pengen gitu loh. Ibu ngerasain senang, oh yo jajannya akhirnya banyak teman-temannya di channel Rian Agus Widodo ini banyak yang suka gitu kan. Ibu saya biar senang seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, di sisi lain ya kan, ini Kiai Wito ini semakin banyak jobnya, panggilan-panggilan dari mana-mana. Semua menginginkan Kiai Wito untuk mengisi acara pengajian di kota mana-mana. Ini yang membuat Pak Kiai Ahmad akhirnya bener-bener sepi banget. Karena memang kondisi job sepi, apalagi si Ratna nih. Uang yang gak seberapa, paling mungkin kurang lebih kisaran 1 juta dikasih sama si Firman. Ini juga udah mulai habis ya kan untuk kehidupan sehari-hari karena memang Pak Kiai Ahmad udah mulai sepi. Pada saat itu ibunya Ratna ini ngomong sama Ratna, "Nduk, kamu coba ngomong sama bapak. Ya ibu ada tabungan tapi gak seberapa. Nah kamu bilang sama bapak, gimana kalau kita buka warung? Bapak kan udah sepi, udah jarang ada panggilan. Coba kamu ngomong sama bapak, nanti biar kita jualan bareng, Duk." "Oh iya ya Bu, coba Bu nanti Ratna yang ngomong Bu." "Iya Duk, kenapa Ibu gak ngomong?" "Ya biar kamu aja yang ngomong, jadi kan kita sama-sama semangat." "Ya Bu nanti Ratna yang ngomong." Akhirnya Ratna pun ngomong sama bapaknya, "Pak, gimana kalau kita buka warung Pak, warung makan depan rumah Pak. Dengan begitu kan kita ada pemasukan lagi Pak. Gimana Pak menurut Bapak?" Ide bagus. Ini yang Bapak seneng. Bapak ini sayang sama kamu. Karena kamu apa? Dari dulu itu pinter. Ngasih ide dimana kondisi Bapak lagi seperti ini. Kamu punya pemikiran lain. Punya pemikiran ide yang bagus. Buka warung. Bapak masih ada tabungan. Ibumu juga masih ada tabungan. Nanti coba kita buka warung. Opo yang kamu pingin warungnya seperti apa? Buka. Kamu memang top. Pada saat itu ada ibu juga di situ ngobrol. "Ya kan Bu, pinter Bu." Ide bagus, pokoknya ide bagus, Bapak support. 3 hari kemudian warung-warungan ini udah mulai jadi di depan rumah. Banyak warga yang mulai tanya, "Buka warung toh Mbak Ratna?" "Iya sama Ibu." "Yo nanti tak jajan." Banyak warga yang seperti itu. Mereka akhirnya buka warung dan pada saat itu akhirnya warung jalan. Warung jalan, banyak yang jajan dan pada saat itu orang-orang pada nanya, "Pak Yai, wah keren sekarang ada warungnya juga di depan rumah." "Iyalah, putriku memang pinter, masakannya juga enak kok." Ya kan? Putriku. Nah di situ ada Ratna dan ibu juga. Ibu juga ngomong, "Ya Ratna kalau masak ini pinter kok." "Gimana Mas rasanya?" Pada ngomong seperti itu semua yang jajan. Akhirnya di sini saling seneng. Pada saat itu Ratna juga ngabarin sama Mas Firman, "Mas aku buka warung sama ibu." "Oh ya bagus lah, semangat." "Iya Mas, sering ngabar-ngabar seperti itu." Terus berjalan waktu banyak orang yang datang jajan segala macam. Warung ini berjalan, alhamdulillah. Singkat cerita 2 minggu kemudian pada saat itu Pak Ahmad ini ngomong sama Ratna, "Duk, Bapak mau ngomong sama kamu sini, jangan di warung." "Iya Pak, ada Pak." Firman gimana kabarnya? "Ada kabar nggak? Kamu nanya kabar kan? Setiap hari kamu tanya-tanya kabar apa kamu hanya nunggu kabar?" "Yo nanya-nanya kabar toh Pak." "Yo salam lah buat Firman. Yo, Bapak pengen tahu kabarnya gimana." Nah pada saat itu akhirnya Ratna pada malam hari setelah warung tutup, Ratna ini telepon sama si Firman. "Assalamualaikum Mas, aku ganggu nggak?" "Udah enggak Dek, ini udah mau istirahat. Gimana ada apa?" "Ini loh Mas, kamu ditanyain Bapak, dapat salam dari Bapak." Tenang, 2 jam yang lalu Mas sudah transfer Bapak. Coba cek rekeningnya Bapak, sekaligus cek rekeningnya kamu. Nah pada keesokan harinya Ratna ngomong sama bapaknya, "Pak, coba cek rekening. Kata Mas Firman kok Bapak ini ditransfer." "Ah, mosok toh Nduk?" "Ya udah bentar Bapak ke ATM." Akhirnya Pak Kiai Ahmad naik motor buru-buru ke ATM. Ratna ini telepon sama Mas Firman, "Mas kamu beneran Mas?" "Ya bener lah, Mas lagi sibuk nih." "Loh, kamu ini sebenarnya kerja apa sih Mas?" "Alah, kuli biasa, kuli." "Kamu ini lo ditanya beneran kok." "Udah kalau Bapak nanya Firman kerja apa, bilang aja kuli. Udah." Yo Mas, aku mau jualan dulu Mas, itu udah mau buka warung Mas." "Yo, semangat." Nah gak lama kemudian bapaknya pulang. Ini masih di jalan. Ini tiba-tiba langsung udah seneng Pak Kiai Ahmad. Ratna, ada apa toh Pak?" Bu, sini Bu. Tahu gak? Tak kasih kabar." "Apa toh Pak?"
Firman ini ngirim bapak 15 juta. Rekening bapak ini ada 15 juta bu. Alhamdulillah. Bapak senang banget ini bu. Iya ibu juga ikut seneng. Lah kerja apa ya pak? Iya nduk. Bojomu kerja apa? Si Firman itu kerja apa? Katanya sih kalau ditanya ini jawabnya kuli pak, kuli. Lah ya wis lah, mau kuliah apapun. Yang penting dia semangat. Kayak gini baru tanggung jawab. Akhirnya karena dapat uang ya kan, dapat uang, Ratna dapat uang, bapaknya dapat uang, akhirnya mereka merenovasi warung. Keesokan harinya ini mereka langsung manggil tukang dan merenovasi warungnya Ratna. Tambah besar lah warungnya Ratna. Yang awalnya cuma papan-papan, kini mulai ditembok kiri kanannya. Ini renovasi, prosesnya ini 1 minggu renovasi. Akhirnya sudah jadi warung yang lebih bagus lagi. Digarap beberapa tukang, cepet jadinya kan. Nah ini Ratna ngobrol kan bertiga, ada bapak, ada ibu juga di situ. Pak, bu, besok mulai jualan dengan warung baru. Ya bu, pak doain. Iya nduk, bapak ini seneng. Kamu semangat, bapak ini seneng. Iya kan bu? Iya, ibu juga seneng. Iya, kamu semangat ini bapak seneng. Dengan kamu semangat, bapak ini tumbuh rasa percaya diri. Walaupun bapak ini sepi job, sepi ada panggilan atau apa, ya namanya juga bapak ini gak pernah mengharap imbalan orang manggil bapak. Dengan sendirinya, Gusti Allah ini ngasih rezeki, ya lewat kamu kayak gini, jualan. Ya kan, jalan semua akhirnya. Iya pak, besok mulai jualan, doain pak biar rame. Iya. Nah keesokan harinya nih mulai jualan, udah masak dari subuh. Setelah sholat subuh, Bu Tija dan Ratna ya kan, ibunya dengan Ratna ini masak. Udah masak, udah ditaruh-taruh di etalase ya kan, warung di depan ya kan. Ini warung mulai dibuka lah sama Ratna. Cekrek. Pada saat pintu yang terakhir, jadi ada 3 pintu. Pintu pertama ini langsung tembus rumah, pintu kedua dan pintu ketiga. Pintu kedua dan ketiga ini yang berada ada di depan ya kan. Ini pas ke pintu ketiga ya kan, pintu depan sebelah kanan dibuka sama Ratna. Tiba-tiba boom, Ratna ini muntah. Ratna ini muntah. Pak Ahmad langsung teriak, "Dok, kenapa kamu?" "Gak tahu pak, kok aku tiba-tiba mual pak. Aku gak ngerti pak." "Hah? Muntah darah kamu dok?" "Iya pak, aku juga kaget." Ratna muntah darah. Kenapa ini si Ratna? Warung padahal baru buka loh. Dan masih aneh juga, pada waktu itu ini Ratna yang dikasih kue dari Firman. Keluarga yang lain gak dikasih, karena memang kuenya ini cuma 1. Dan kok secepat itu si Firman mendapatkan uang, ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Akhirnya warung buka dan yang ngadep ini ibu. Pak Ahmad langsung bilang, "Bu, tak bawa ke dokter dulu bu. Ayo, kamu ke dokter, harus ke dokter kamu. Ayo, biar warung yang jaga ibu. Bu, kamu yang jaga warung. Ratna ini harus sembuh. Kenapa sih dok kok tiba-tiba muntahnya darah? Bentar, tak telepon Firman." "Gak usah pak, udah, tak telepon Firman." "Halo Firman, Assalamualaikum." "Firman, Waalaikumsalam pak, ada apa pak?" "Ini istrimu loh, tiba-tiba kok langsung muntah darah." "Loh, muntah darah pak?" "Oh, yaudah pak, bawa ke dokter aja. Nanti tak transfer pak." "Oh ya wis leh, kalau gitu langsung transfer aja ke rekening istrimu." "Iya pak, tenang aja pak. Gak kenapa-napa itu kok pak," kata Firman seperti itu. Pada saat itu akhirnya Firman bener-bener transfer. Dan anehnya transfernya ini orang buat berobat ya, untuk berobat ini langsung banyak, ditransfer 5 juta sama Firman. Dan pada saat itu akhirnya Ratna berobat, kata dokter hanya kecapean. Pak Ahmad sampai ngomong, "Oh muntahnya darah kok dok, gak kenapa-napa tiba-tiba muntah darah." Ya mungkin banyak pikiran. "Yuk dok, kamu jangan banyak pikiran." Akhirnya dokter ngasih resep obat segala macam, dan setelah ke apotik ngambil obat, dan akhirnya mereka pun pulang. Nah pada saat itu setelah warung tutup, Ratna ini udah di rumah ya kan. Ratna udah di rumah, ini Ratna hanya cuma rebahan-rebahan, batuk terus menerus. Tenggorokan Ratna ini gatel, bener-bener ngerasain gatel yang aneh. "Kok masih gatel ya pak, bu?" Bapak ibunya ada di kamar Ratna. Nah Pak Ahmad ini ngomong, "Udah nduk, jangan banyak pikiran. Obatnya udah diminum semua kan?" "Udah pak, tapi gatel banget pak." "Ya udah, bawa istirahat aja. Yo, bapak sama ibu tak masuk ke kamar dulu. Nanti kalau ada apa-apa ketok-ketok kamar aja." "Iya pak, kalau gitu maafin Ratna ngerepotin." "Udah gak apa-apa, bapak tak masuk dulu, tak istirahat." "Iya nduk, ibu juga ngantuk." "Iya bu, makasih ya bu." Yo, akhirnya ibu dan bapak ini masuk ke kamar. Pada saat itu Ratna batuk-batuk terus. Udah tidur nanti batuk lagi. Kita kesel kan kalau kita lagi sakit ya kan, batuk ya, posisi batuk. Kalau kita lagi tidur terus tiba-tiba tenggorokan gatal pengen batuk gitu kan,
Kita sering seperti itu kalau pas lagi sakit batuk kan, pasti kayak gitu. Kesel banget, mau tidur lagi, batuk lagi, mau tidur lagi, udah tidur sebentar, batuk lagi. Ini juga yang dirasakan oleh Ratna. Sulit banget untuk tidur, tenggorokan gatel, batuk-batuk terus menerus, gatel terus menerus. Nanti baru tidur sebentar ya kan, baru 15 menit tidur, batuk lagi, batuk lagi, batuk lagi. Hingga pada akhirnya sampai jam 2 dini hari. Ratna ini masih yang seperti itu, tidur sebentar, bangun batuk, tidur sebentar, batuk gitu, masih seperti itu. Dan pada saat itu juga Ratna mendengar ada suara ketokan pintu. Dek 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 dek. Dek 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 dek. Siapa ya tamu? Udah malam-malam kayak gini jam 2 dini hari kok mertamu siapa yo? Akhirnya karena Ratna yang masih bangun dan gak enak kalau membangunkan bapak ibunya, akhirnya Ratna bangun dan Ratna ini membukakan pintu. Dan pada saat dibuka cekrek, ternyata Firman pulang. Mas Firman, Dek. Walah kamu toh Mas. Ini nasi goreng. Kamu masih batuk toh? Iya. Yaudah ini nasi goreng kamu mau gak? Buat kamu aja, aku tadi udah makan, udah pesen. Bikinin kopi aja, aku mau mandi. Aku udah makan nasi goreng terus kamu tak bungkusin. Iya kamu lagi batuk yo. Iya Mas. Yaudah tak bikinin kopi dulu. Kuat gak? Kuat kok Mas. Nah pada akhirnya Firman pun masuk kamar mandi. Dan pada saat itu juga Ratna bikin kopi dan nasi goreng di situ ditaruh di piring. Karena kan memang rasa kangen kan, udah nggak ketemu gitu kan, cukup lama udah nggak ketemu. Ratna pengen disuapin makan bareng sepiring berdua gitu kan. Mas kopinya udah tak bikinin, tak tungguin sini. Yo. Akhirnya Firman ini mandi jebur mandi kan. Nah ini Firman mandi lama banget, kurang lebih setengah jam sudah Firman ini berada di kamar mandi. Sampai Ratna ini kesel. Mas, ayolah Mas, cepet Mas, keburu ngantuk nih. Ya udah, itu nasinya dimakan dulu. Kalau kamu ngantuk, ya udah kamu tidur aja dulu, nanti aku nusul. Ya wes, ngantuk aku Mas. Lah kamu nggak makan, nanti aja lah kamu aja lah. Ya wes sana tidur. Ini sambil di kamar mandi ngobrol seperti itu kan. Karena memang udah ngantuk juga, reaksi obat mungkin udah mulai berjalan lagi kan. Ratna udah kesel juga, batuk terus menerus. Akhirnya Ratna pergi ke kamar tidurnya. Ratna akhirnya ketiduran dan saat itu terbatuk lagi. Ratna lihat jam, ternyata ini sudah 1 jam. Lah, kok Mas Firman gak datang-datang ke kamar ya kan? Ratna akhirnya penasaran. Ratna ini ke belakang, langsung menuju ke depan kamar mandi. Di depan kamar mandi Ratna berdiri. Lah, kok mandi belum selesai? Masih ada suara orang mandi. Mas, aku udah nunggu lama loh Mas. Kamu ini gimana sih Mas? Mas, kamu mandi lama banget sih Mas. Mas. Ratna ini sambil batuk karena memang gatal banget tenggorokan. Mas, diketok lah sama Ratna. Dek. Mas, dibuka lah sama Ratna. Cekrek. Ratna kaget, di kamar mandi kosong. Padahal terdengar suara orang lagi mandi. Ketika pintu dibuka, kamar mandi kosong. Ding. Kamar mandi kosong. Ratna penasaran, loh, terus tadi apa? Hanya suara kran. Saat itu juga Ratna langsung buru-buru ngecek ke semua ruangan. Ratna ngecek satu persatu, di ruang tengah, di ruang depan, di ruang tamu, langsung ke teras depan. Ratna balik lagi masuk sambil batuk terus menerus. Mas. Ratna ingat kopi. Kopi di ruang kopi berarti di tempat meja makan berarti yang nggak jauh dari kamar mandi. Tadi sempat dilewatin padahal. Ratna langsung menuju ke meja makan yang ada kopi tadi yang Ratna telah bikin. Ada nasi goreng juga di situ. Nah, sesampainya di situ, Ratna kaget. Mas, kamu di mana aja, Mas? Loh. Gimana sih? Orangku dari tadi di sini kok. Kamu ini gimana sih? Ya ganti baju tadi sebentar. Kamu gimana sih? Nah, ini aku lagi ngopi. Kamu ini ngaco. Udah makan? Ini nasi gorengnya udah aku bikinin. Kopinya udah dingin. Lah, kamu kelamaan sih, Mas. Kamu dari tadi ini di mana? Mandi sampai jam-jaman. Iya, ada. Tapi kopinya enak sih. Udah makan? Udah aku beli nasi goreng. Buruan, ntar adem lagi. Enggak Mas. Aku dari tadi udah nungguin kamu, ngantuk Mas. Aku udah nungguin kamu, aku mau banyak cerita. Ya udah besok aja lah. Ya udah, makan dulu lah. Enggak Mas. Aku ngantuk, aku mau langsung tidur. Akhirnya Ratna pergi ke kamar mandi. Akhirnya Ratna ini meninggalkan Firman. Ratna udah keburu ngantuk. Ini dicari kemana-mana gak ada, ternyata lagi ngopi. Padahal di kamar mandi udah jelas banget. Suara orang mandi masih ada. Dipanggil-panggil gak nyaut, giliran dibuka ternyata kosong. Ratna di kamar, ini antara
ini aku mimpi gak sih? Tadi itu aku ngapain sih? Terus bener gak sih kalau kamar mandi kosong? Aku penasaran deh. Tapi aku ngantuk. Tapi bener kan ya, tadi bener udah ada Mas Firman kok. Pada akhirnya Ratna ini antara mikir, mending tidur lah. Akhirnya Ratna tidur. Ketiduran lah Ratna di situ. Kurang lebih 10 menit Ratna ini ketiduran. Dan pada saat itu Ratna ini kebangun lagi karena batuk. Ratna kaget. Loh. Kok belum masuk juga sih Mas Firman? Ratna penasaran. Mas? Masa ngopi lama banget sih? Ratna akhirnya keluar kamar dan menuju ke dapur. Mau nyamperin Mas Firman lagi nih. Setelah sesampainya di dapur, boom. Ratna kaget. Kopi ini masih utuh dan Firman di situ nggak ada. Kopi masih tertutup, masih utuh. Ini belum keminum sedikit pun. Ratna sampai angkat gelas kopi tadi. Ini gelas masih utuh. Terus tadi yang minum siapa? Terus tadi yang nawarin makan siapa? Wah, Ratna baru ketakutan di sini. Panik di sini. Akhirnya Ratna ke kamar nih ngambil handphone. Akhirnya Ratna telepon Firman. Dicari nomornya, setelah dapat Ratna langsung telepon Firman. Lama banget gak ngangkat-ngangkat. Kok lama? Ayo buruan diangkat. Kamu di mana Mas? Kamu di mana? Dan gak lama kemudian barulah diangkat. Halo? Iya gimana? Ada apa Ratna? Ada apa Dek? Gimana? Ada apa? Mas, kamu di mana Mas? Ya di Jakarta lah. Gimana sih kamu? Mas, yang bener Mas. Iya Mas, di Jakarta lagian Mas masih istirahat kok. Kamu gimana sih? Besok lagi lah teleponnya. Kamu kenapa? Mas tadi itu kamu pulang Mas. Kamu itu minta dibikinin kopi, terus kamu mandi, terus aku nungguin lama banget, terus aku nengok lagi kamu gak ada di kamar mandi, aku cari segala macam kamu gak ada. Dan anehnya ketika aku balik lagi, aku lihat Mas, aku lihat di dapur kamu ini lagi minum kopi. Aku balik lagi ke kamar, aku ketiduran, bangun, nungguin kamu kok gak dateng. Akhirnya aku langsung ke belakang Mas, dan di situ kopi masih utuh Mas. Boom. Mas, Dek, kamu kecapean kali. Mas ini di Jakarta. Mas ini gak pulang, belum dapat jatah pulang. Nah terus siapa coba? Coba, ini yang pulang ini siapa? Kok bisa menyerupai Firman? Pada saat itu Ratna ketakutan dan langsung ngetok pintu kamar bapaknya. Pak, Pak keluar Pak, Bu, Bu. Dan pada akhirnya ini bapaknya ini keluar. Ada apa Nduk? Ada apa? Pak, Ratna lihat hantu Pak. Semalam itu Mas Firman pulang Pak. Mas Firman pulang minta dibikinin kopi, aku bikinin kopi. Mas Firman mandi, aku tungguin Pak, jam-jaman dia mandi Pak. Mas Firman juga bawa nasi goreng Pak. Aku belum makan nasi goreng itu, masih ada bungkusan. Aku lama nungguin dia mandi, aku masuk ke kamar. Aku pikir udah selesai. Pas aku tengok lagi di kamar mandi gak ada Pak. Pas aku balik lagi, ini Mas Firman masih ngopi di belakang Pak. Padahal tadi udah jelas-jelas gak ada. Dia sempat nawarin aku makan lagi dan akhirnya aku masuk ke kamar. Dan setelah aku masuk kamar, ketiduran lagi. Dan gak lama kemudian aku ngecek lagi, Mas Firman kok gak masuk-masuk kamar. Dan pas aku ngecek ke belakang, ini kopi dan nasi masih utuh Pak. Mana kopinya? Nasi gorengnya, dia bawa nasi goreng. Iya Pak, coba kita lihat masih ada gak itu. Pada saat ngecek belakang ke dapur, ternyata nasi goreng itu masih. Aneh gak sih? Firman masih di Jakarta nih. Firman yang hantu, ini kan bawa nasi goreng. Ini nasi gorengnya masih ada. Firman yang hantunya hilang, nasi gorengnya ini masih ada. Pada saat itu Pak Ahmad bilang, coba Nduk tak buka Nduk. Dibukalah nasi goreng tadi. Ternyata ini isinya bener nasi goreng, tapi ada belatungnya dan ada paku-paku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pada saat itu juga Pak Kiai Ahmad ini langsung berdoa, dibungkus kembali, dan Pak Ahmad ini ke kebun. Dan gak jauh dari kebun itu ada sungai kecil. Dibuanglah nasi itu. Nasi yang penuh dengan belatung dan paku. Ini benar-benar ngeri banget. Saat itu ketakutan semua. Satu rumah ini ketakutan. Ibu dan Ratna ini ketakutan. Ini ada apa sebenarnya? Nah, Pak Ahmad juga. Ini ada apa ini? Kenapa ini? Kok kayak gini? Nah, di sisi lain, pas siang harinya nih, Pak Wito ini membeli 2 unit mobil beserta langsung merenovasi rumahnya. Ini ada apa ini? Tiba-tiba Pak Wito ini tambah kaya. Langsung beli 2 unit mobil, merenovasi rumahnya, di tingkat rumahnya.
Nah, karena di sini posisinya Ratna ini masih sakit ya kan, masih sakit. Akhirnya bapak bilang, udah Nduk, nggak usah terlalu banyak pikiran, biar ibu yang jualan. Akhirnya ibu Tija, ibunya Ratna ini jualan sendiri. Ibu pun bilang, udah Nduk, kamu istirahat aja, daripada kamu batuk terus kayak gitu. Kamu pasti malu kalau ada orang beli, dan nggak enak juga, risih. Iya Bu, maafin Ratna ya Bu. Ya udah sana istirahat. Nduk, kamu istirahat aja, biar bapak nanti nemenin ibu juga, nggak apa-apa. Iya Pak, Ratna akhirnya istirahat karena semalaman ini nggak tidur. Nah pada akhirnya Bu Tija ini kan jualan sendiri. Singkat cerita keesokan harinya Bu Tija ini pagi-pagi karena memang ada bahan-bahan yang harus dibeli, akhirnya Bu Tija ke pasar. Nah saat itu Bu Tija ini naik motor ke pasar ini. Saat belanja, Bu Tija, ibunya Ratna ini mendengar kabar. Banyak orang-orang pasar ini mengabarkan kalau Pak Kiai Wito ini sering kumpul-kumpul dengan dukun-dukun. Ini pada ngomong, Bu, Ibu ini kan suaminya Pak Kiai Ahmad. Iya Pak, di tempat Ibu ini ya, lagi geger ini ya. Lah saya malah kurang tahu Pak. Ih iya loh, Pak Kiai Wito ini kan sering pergi-pergi sama dukun-dukun Bu. Loh masa sih Pak? Saya malah kurang tahu Pak. Apa jangan-jangan? Wah saya juga kurang tahu Bu. Yang jelas ini kabar-kabar saya juga dengar dari warga. Ini ternyata di pasar ada berita-berita seperti itu. Akhirnya ibu pulang nih. Ibu pulang langsung ngomong sama bapak. Pak. Bapak ngerti gak Pak? Kenapa tuh Bu? Kok kayaknya buru-buru, ada apa Bu? Ibu ini kan tadi di pasar Pak. Ibu di pasar. Terus yang biasa ibu langganan kan tahu Pak. Kalau ibu ini istrinya bapak. Iya Bu, terus gimana Bu? Dia ini ngomong sama ibu Pak. Kalau banyak orang-orang pasar ini yang sudah tahu kalau Pak Wito ini sering kumpul-kumpul dengan dukun-dukun Pak. Mosok sih kayak gitu? Ini ada hubungannya kali. Ini ada hubungannya dengan Ratna sakit. Astagfirullahaladzim. Di sini Ratna kondisinya ini nggak membaik, tambah lemes. Bapaknya ini ngomong berkali-kali, "Do, ayo Nduk ke rumah sakit aja apa gimana?" "Nggak usah, bentar lagi Ratna sembuh kok." Ratna sudah mulai nggak doyan makan. Singkat cerita, 3 hari kemudian setelah kejadian ini tepat Jumat Kliwon. Jatuhnya ini Jumat Kliwon harinya. Ini kurang lebih jam 2 siang. Ini tiba-tiba Pak Wito datang sendirian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Ahmad, apa kabarnya?" Tiba-tiba Pak Wito menyapa. "Pak Ahmad, saya dengar putri sampean ini sakit. Kabar-kabar dari warga ini sampai telinga saya." Nah, saya kan tahu sampean udah jarang, maaf ya, sampean kan udah jarang diundang di pengajian. Aduh, saya ini, maaf, biasa guyon, saya ini suka bercanda kayak gitu. Ini ada bingkisan buat putri ini panjenengan. Monggo diterima, nggak apa-apa. Ya, kalau memang butuh uang untuk apa kira-kira, mau buat berobat, pinjem lah. Sama saya nggak apa-apa, ngomong aja. Ya inilah. Ya ginilah Kiai Wito. Semuanya ini bisa diatur, insya Allah. Kalau boleh tahu, gimana kondisi Ratna? Oh, Ratna sedang istirahat, baru aja tidur, jadi belum bisa ketemu Pak. Mungkin nanti kalau udah enakan, Ratna bisa saya ajak ke musola atau ke masjid kalau udah agak sembuhan, jadi biar bisa ketemu sama Pak Wito. Oh ya udah, salamkan aja. Yang jelas kalau butuh uang jangan sungkan-sungkan lah, ya. Jangan sungkan-sungkan. Ke rumah deket kok. Iya Pak. Ya udah, mau mampir dulu, mau langsung masuk? Oh nggak usah. Saya nggak perlu masuk, nggak perlu. Ini aja buah. Ibu lagi di mana? Ibu lagi di belakang Pak. Nah, ternyata ibunya ini dengar. Pak, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Kiai Wito. Iya. Ya udah, salam aja buat Ratna, semoga lekas sembuh. Itu saya kasih buah biar segeran lah ya. Saya pulang langsung ya. Nanti kabar-kabar lah kalau butuh. Ya. Akhirnya Pak Kiai Wito langsung meninggalkan. Pada saat itu, ya kan? Pada saat itu ibu ini mengingatkan, "Pak, tadi Pak Kiai Wito bawa apa Pak?" "Ini Bu, buah-buahan Bu." "Pak, jangan dimakan. Biar ibu cek dalamnya apa. Ibu tak ambil pisau Pak. Sini buahnya." Dibawalah buah itu, apel, ini dibawa ke dapur. Nah, pada saat dibawa ke dapur, Pak Ahmad ini masih di situ.
Ibu langsung ke dapur nih ngambil buah. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Pak Ahmad dikejutkan dengan suara teriakan ibu dari dapur. Bapak! Bapak sini Pak! Bapak! Pak Ahmad langsung ke belakang. Ada apa Bu? Ada apa? Pak lihat Pak! Lihat! Ini ada paku di dalam apel. Bum, 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 bum. Ini mau mencelakai apa gimana ini? Seorang kiai kayak gini nih akhlaknya. Mau bikin... Geram di sini. Pak Ahmad ini memuncak di sini. Sabarnya mulai habis. Anaknya sakit-sakitan terus-menerus. Pak Ahmad di sini berdoa. Pak Ahmad berdoa terus-menerus. Mohon petunjuk biar Ratna ini disembuhkan. Ratna tambah panas dan tambah lemes, tambah lemes. Di sini Pak Ahmad berdoa terus berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Sembuhkanlah anak saya. Terus-menerus berdoa. Dan tepat menjelang maghrib, tiba-tiba Ratna teriak-teriak. Ratna ini teriak-teriak sambil ini kaku. Kayak kejang-kejang tapi masih ada suara. Pada saat itu Pak Ahmad yang lagi mau sholat ini denger. Bu Ratna bu. Suaranya Ratna. Iya Pak. Akhirnya langsung menuju ke kamar. Dan pada saat menuju ke kamar kondisi Ratna ini udah kejang-kejang. Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya Pak. Kita bawa ke rumah sakit. Ternyata kita bawa ke rumah sakit. Pak Ahmad ini dengan buru-buru gak ganti baju. Masih pakai baju koko karena mau sholat. Bener-bener mau sholat. Pakai baju koko, pakai sarung ya kan. Ini langsung Ratna ini dibawa dengan mobil bututnya Pak Ahmad. Langsung dibawalah ke rumah sakit. Mobilnya ini udah butut banget, dibawa ke rumah sakit, jalan secepet-cepetnya. Sesampainya di rumah sakit ini langsung ditangani. Nah Pak Ahmad ini udah ngebatin, ini sakit yang nggak sewajarnya ini. Udah sakit yang nggak wajar. Pak Ahmad sadar, ya ampun aku masih pakai gini. Untungnya masih sempat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib di musola yang ada di rumah sakit selesai, akhirnya Pak Ahmad ini ngomong sama istrinya, Bu gimana Bu Ratna? Udah langsung ditangani kok Pak. Ya ampun Bapak nggak bawa apa-apa bekal-bekal kayak gini Bu. Ibu yang pulang apa Bapak ya Bu? Loh piye toh Pak? Wong ibu ini nggak bisa bawa mobil kok. Oh ya wes Bu, biar Bapak pulang tak ambil ke barang-barang ibu, apalagi nanti tak bawa ke sini baju-baju Ratna sekalian. Pokoknya Ratna harus diopnam sampai bener-bener Ratna ini sembuh Bu. Iya Pak, hati-hati Pak. Iya Bu. Akhirnya Pak Ahmad ini pulang. Nah setelah sesampainya di rumah ya kan, baju-baju udah disiapkan semuanya. Baju istrinya bawa berapa ya kan, baju si Ratna bawa berapa, dimasukin ke dalam tas. Dan di situ Pak Ahmad sempat ngambil air 1 termos karena untuk bekal di rumah sakit. Karena udah nanggung sholat isya, akhirnya Pak Ahmad ini sholat isya. Selesai sholat isya, Pak Ahmad ini udah yakin, ini sebelum aku ke rumah sakit aku bakal pengen menuntaskan ini semuanya. Pak Ahmad di sini duduk bersila, di sini Pak Ahmad berdoa. Aku harus mengembalikan serangan ini. Orang yang telah mencelakai anakku, pokoknya ini serangan aku balikan. Aku pulangkan, akan kupagari anakku. Nah, disinilah Pak Ahmad berdoa terus menerus. Hingga pada akhirnya Pak Ahmad ini kembali lagi ke RS. Ini setelah subuh malah bahkan. Jadi dari habis isya sampai ketemu subuh, Pak Ahmad ini berdoa terus menerus. Setelah subuh selesai barulah dengan rasa yang agak ngantuk, tapi demi seorang anak, Pak Ahmad langsung berangkat ke rumah sakit. Pada saat itu sesampainya di rumah sakit, Bu Tija ini langsung ngomong, Bapak kok lama banget toh Pak? Iya Bu, Bapak ini nyiapin kelengkapan segala macam, rebus air juga saya masukin ke termos, terus Bapak sholat isya nanggung, dan Bapak ini berdoa Bu. Bener Bapak, minta perlindungan di keluarga kita Bu. Iya Pak. Gimana Bu kondisi Ratna? Itu Ratna udah mulai tidur Pak. Pak. Tiba-tiba Bu Tija ini muntah. Dan mual-mualnya ini sama kayak Ratna waktu awal-awal muntah. Mual naik langsung muntah. Dan muntahnya ini adalah darah kental. Bu, ibu kenapa Bu? Ibu nggak tahu Pak. Saat itu juga Pak Ahmad panik, manggil suster dan suster datang, perawat-perawat ini datang. Kenapa ini? Yang dikiranya si Ratna yang sakit. Ternyata malah kini giliran ibunya muntah-muntah. Ini berarti saling serang ini. Ini nyerang langsung, setelah nyerang Ratna, justru malah ibunya yang keserang juga. Karena pada saat itu Pak Ahmad ngembalikin serangan. Mungkin sana nggak terima juga, harus kena semua ini. Dan pada saat itu ibunya ini langsung dibawa ke klinik. Suster, tolong suster, selamatkan istri saya. Kenapa ini? Iya Pak. Nah, pada saat itu juga Pak Ahmad langsung berdoa. Wow, udah memuncak banget di sini. 2 anggota keluarganya ini sampai dibikin kayak gini, Pak Ahmad udah nggak bakal terima di sini.
Ini nggak lama kemudian, kurang lebih 4 jam kemudian, ini dapat kabar dari suster. Pak, ibu dirawat di kamar sebelah ya pak. Jadi biar deket pak. Oh iya suster. Ratna, sebentar. Bapak tak nengok ibu. Iya pak. Ratna juga ngeri lihatnya pak. Semalam itu, Ratna juga ngerasain hal yang sama kayak dirasain ibu pak. Bener-bener berat banget pak. Kasihan ibu pak. Bentar dok, bapak tak ngecek ibu dulu. Iya pak. Tapi ini Ratna udah mulai membaik kok pak. Buat nafas juga udah enakan. Ya wis lah syukur. Bentar ya dok. Akhirnya Pak Ahmad langsung pergi ke kamar sebelah. Dan ngecek di situ, alhamdulillahnya Bu Tija ini udah membaik, udah mendingan kok pak. Nggak tahu ini bu kenapa ya pak, udah mendingan kok ini. Untuk nafas sudah enak. Semalaman ini gantian-gantian kok pak, bener-bener ganti-gantian. Nanti Ratna habis itu ibu sesek dadane, nanti Ratna ibu sesek lah kok pas bapak datang ibu langsung muntah kayak gitu ya pak. Mudah-mudahan ini udah agak mendingan pak. Tadi suster nyuruh ibu untuk istirahat pak, tapi ibu masih kepikiran Ratna pak. Udah, ibu juga istirahat aja udah. Ini akhirnya 2 orang yang sakit. Nah di sini Pak Ahmad kebingungan nih. Mulai biayanya nih takutnya bengkak atau apa. Saat itu Pak Ahmad langsung telepon Firman. Assalamualaikum Firman. Iya pak, ada apa pak? Ini loh Le, istrimu kan ini di rumah sakit lagi. Lah, di rumah sakit lagi pak? Iya Le, ibumu juga pada sakit semua kayak gini Le. Nggak tahu mungkin mereka ini kecapean atau apa. Iya kali pak, udah bapak tenang aja lah. Saya ini pengen pulang tapi kondisinya malah ini lagi banyak kerjaan pak. Gini aja wis pak, masalah biaya rumah sakit nanti tak transfer bapak. Oh ya wis Le, kalau gitu Le, matur nuwun yo. Iya pak, sama-sama. Akhirnya biaya rumah sakit ditransfer lah sama Firman. Dan seperti biasa Firman ngasihnya lebih. Nah singkat cerita 2 hari kemudian, ini Ibu Tija udah agak mendingan. Terus akhirnya udah gak dirawat lagi di kamar itu. Akhirnya gabung ke tempatnya Ratna. Ratna juga sudah mulai pulihan. Di sini Pak Ahmad memang berdoanya kenceng banget, dibela-belain dia ini jarang tidur. Di sini tiba-tiba handphone Bu Tija ini berdering. Loh, Bu Nur ini sebut saja Ibu RT di warga setempat ya, warganya Bu Tija ya kan. Diangkatlah. Halo, assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Tija. Ini Bu Tija, ibu-ibu sini kok pengen jenguk Ratna. Kemarin Ratna ini kan dibawa ke rumah sakit, terus ini kabarnya baru nyampe ke saya. Lah ini saya akhirnya data warga yang mau ikut ke rumah sakit. Aduh, gak usah repot-repot Bu Nur. Gak apa-apa kok, Ratna udah mendingan. Enggak lah Bu, kita tetap mau ke sana. Udah Bu Nur, gak apa-apa kalau memang mau ke sini, tapi gak usah bawa apa-apa yo. Udah gak apa-apa. Udahlah, pokoknya kita ke sana. Akhirnya Bu Nur dengan rombongannya, warga datang ke situ. Pada saat jenguk Ratna, ya kan, ngobrol. Di situ juga ada Pak Kiai Ahmad juga. Ini salah satu dari warga di situ kan ibu-ibu semua nih. Salah satu di situ kita sebut saja namanya Bu Siti. Bu Siti ini tiba-tiba nyeletuk. Pak Kiai Ahmad, sekarang Pak Kiai Ahmad kok udah jarang ya ngisi-ngisi pengajian. Biasanya kan Pak Kiai Ahmad terus. Semenjak ada Pak Kiai Wito ya Pak. Ah enggak kok Bu, rezeki kan udah ada yang ngatur. Lagian setiap saya ngisi pengajian ini saya nggak pernah yang namanya minta atau apa-apa, nggak pernah Bu. Saya ikhlas kok Bu. Tapi sekarang tugas saya kan diperingan berarti adanya Pak Wito. Gini loh Pak, Pak Ahmad tahu nggak Pak? Kalau kemarin itu kan rumahnya Pak Wito ini kan kebakaran Pak, bagian dapur belakang itu habis loh Pak. Ya bener Bu. Iya, ya kan Bu. Ibu-ibu di situ iya Pak. Saya ini kok Pak. Suami saya sempat bantuin madamin ini Pak, kebakarannya di bagian belakang ini habis loh Pak dapurnya Pak. Oh gitu ya Bu. Apakah ini serangan baliknya dari Pak Kiai Ahmad? Semua tercengang di sini. Nah singkat cerita, ini akhirnya Ratna udah membaik. Begitupun ibunya udah membaik. Setelah pembayaran rumah sakit udah diurus segala macam, akhirnya alhamdulillahnya pulang mereka. Udah di rumah semuanya. Ratna udah mulai membaik, Ratna udah ngerasa kayaknya aku udah bisa jualan nih. Pagi harinya ini udah belanja semua, Ratna dan ibunya pulang, masak ya kan, masak selesai. Kurang lebih jam 9 pagi seperti biasa pas buka, warung dibuka, baru ditata-tata, panci-panci ya kan semuanya. Makanan yang dari dapur ini dibawa ke depan ya kan, dibawa ke warung karena masaknya ini di dapur rumah kan. Pada saat itu Bu Tija ini bawa sayur di panci besar. Sayurnya ini panas. Ini mau ke depan, mau ke warung. Tiba-tiba Bu Tija ini pusing minta ampun. Bu Tija ini gloyoran. Dan gak lama kemudian ini sayur panas ini tumpah. Buak. Dan disusul Bu Tija ini muntah darah. Pak Ahmad yang sedang nyapu halaman tiba-tiba terdengar suara istrinya terjatuh. Lah,
Bu, akhirnya Pak Ahmad langsung masuk. Ya ampun, kok bisa kayak gini, Bu? Muntah darah. Bu, kok bisa kayak gini, Bu? Dok, iya Pak. Panik semua ini. Giliran Bu Tija kembali ini kena serangan. Dan pada saat itu, ini Pak Yai Ahmad ini geram. Pak Yai Ahmad akhirnya ini menuju ke kamar mandi, mau ambil air wudhu. Dan pada saat itu, Pak Ahmad ini baru berapa langkah, tiba-tiba Bu Tija bilang, "Bapak mau ngapain, Pak?" "Bu, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Siapapun, mau siapapun yang mencelakai keluarga saya, yang mencelakai keluarganya Ahmad tidak terima, Bu. Mereka harus menanggung akibatnya, Bu. Saya rasa saya tidak pernah seperti ini sama orang, Bu. Kok orang ada yang seperti ini sama saya, Bu? Saya mau ambil wudhu, saya mau minta pertolongan Allah." Nah, pada saat itu Pak Ahmad mau melanjutkan, dan tiba-tiba Bu Tija ini muntah lagi. "Pak, Pak, ya bentar." Bu Tija muntah lagi. "Pak, duduk dulu, Pak. Sebentar, duduk. Pak, duduk, Pak." "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu menahan Bapak?" "Pak, sudah, semakin Bapak mengembalikan serangan itu, sama saja Bapak ini akan membunuh Ibu." "Maksudnya, Bu?" "Iya, ini harus dibalikan, Bu. Serangan ini harus dibalikan yang seperti ini, Bu. Selama ini Bapak gak pernah, Bu. Walaupun pengajian atau apa, Bapak ini gak pernah menunjukkan kelebihan Bapak di orang-orang, di depan orang-orang. Bapak gak pernah, Bu. Baru kali ini Bapak pengen minta sama Allah, biar orang yang telah mencelakai keluarga kita ini menanggung akibatnya, Bu. Pak, cukup, Pak. Dengan Bapak mengembalikan semua serangan itu, sama aja membunuh Ibu, Pak. Pak, Ibu minta maaf, Pak. Ibu minta maaf. Semua ini Ibu yang melakukan, Pak." Wah, tercengang. Ratna dan Pak Ahmad ini tercengang. "Maksud Ibu?" "Iya, ini semua Ibu yang melakukannya, Pak." "Bu, maksud Ibu gimana, Bu?" "Iya, Nduk, maafin Ibu. Mbak, maafin Ibu, Pak." "Ibu ini gimana sih, Bu? Maksudnya apa, Bu?" Muntah lagi darah. "Ratna, ambilin minum, Ratna." Diambilin minum, Bu, minum. Nah, setelah minum barulah agak mendingan. "Pak, Ratna, maafin Ibu, ini semua kesalahan Ibu. Ibu sengaja ingin mencelakai kamu, Nak, sebenarnya, Nak." Ibu mau mencelakain Ratna? "Bu, Ibu mau mencelakain Ratna, Bu?" "Iya, Nak. Maafkan Ibu, Pak. Ibu di sini ngerasa cemburu, Pak." "Ngerasa cemburu? Maksudnya gimana?" "Ibu tahu, Ibu ini bukan ibu kandung Ratna. Ibu ini istri kedua Bapak. Dan Ibu lihat Bapak ini lebih sayang sama Ratna, Pak. Semenjak Bapak menikahi Ibu, kasih sayang Bapak ke Ratna ini terus menerus. Bahkan semenjak Ratna balik lagi ke sini, yang awalnya udah ngontrak, Ibu udah ngerasa seneng. Bapak malah nyuruh Ratna ke sini, dan Bapak ini deket sekali sama Ratna. Iya, memang Ibu ini istri kedua setelah istri pertama Bapak ini meninggal. Tapi kenapa setelah ada Ratna balik lagi ke sini, Bapak kayak membagi kasih sayangnya dan lebih ke Ratna? Bu, maksud Ibu gimana?" Jadi Bu Tija ini istri keduanya Pak Ahmad. Jadi Ibu Tija ini ibu tirinya Ratna. Istri pertamanya Pak Ahmad ini udah meninggal lama. Ratna sudah lahir juga di situ, udah besar. Nah, akhirnya Pak Ahmad ini minta izin sama Ratna kalau untuk mau menikah lagi. Nah, akhirnya menikahlah dengan Bu Tija. Tapi di sini memang Pak Ahmad sangat sayang terhadap Ratna. Apalagi setelah Ratna ini menikah, terus Ratna ngontrak, Pak Ahmad di sini rasa kangennya kan besar. Nah, makanya Pak Ahmad nyuruh kalau memang suaminya ini belum mapan, ya monggo silahkan bareng di sini. Dicurahkanlah semua. Memang Bu Tija ini sering rasa sakit. Ada nih di bagian-bagian depan kan, bagian cerita di mana saat itu Bu Tija ini kan sebenarnya ngasih ide, "Nduk, buka warung apa gimana?" Tapi yang dapat pujian malah Ratna. Ratna yang nyampein ke Bapak. Bu Tija ini juga sama, sebenarnya Bu Tija juga udah mulai ngomong sama Bapak, cuma diperkuat sama Ratna, tapi malah di sini Ratna yang kena pujian. Masakan enak,
Terus banyak orang pada datang. Padahal di sini kan Bu Tija juga yang masakin juga kan. Di sini Ratna juga ikut ngebantu. Yang kena pujian Ratna. Bu Tija di sini kan ngerasa, ya ampun aku ini pengen dianggap. Bu Tija ngerasa kesel sama Ratna. Gitu loh. Sedikit-sedikit waktu itu kan walaupun mereka sudah berumah tangga nih. Pada saat itu Pak Kiai Ahmad ini masih punya uang nih, masih ada tabungan. Saat itu Ratna butuh apapun, pas awal-awal kan Ratna suaminya ini belum kerja, Ratna sering pinjem uang, dikasih sama bapaknya terus menerus, dibantu terus sama bapaknya dan gak pernah dihitung hutang, ya kan? Udah pakai aja Nduk, udah pakai aja Nduk. Di sini Bu Tija ngerasa, lah aku udah dinikahin tapi kok aku seperti ini, gitu loh. Dan dari dulu memang Ratna ini selalu dimanjakan. Sebelum nikah pun Ratna sudah dimanjakan terus menerus. Di sini Bu Tija kesel. Dan pada akhirnya Bu Tija ini ngomong sama mereka berdua. Ratna, Bapak, terserah kalian semua. Yang jelas semakin Bapak ini membalikan serangan atau apa, ini sama saja. Ini menyerang Ibu. Dan di sini Ibu udah pasrah. Kalau mau meneruskan, mau membunuh Ibu silakan. Atau mau mengusir Ibu silakan. Muntah lagi ngomong ini sambil muntah darah terus. Nah, di sini memang Pak Ahmad sudah nyerang. Pak Ahmad memang udah ini kan udah melawan, udah lama melawan kan waktu dia pulang dari rumah sakit terus dia ini berdoa sampai subuh. Ini kan Pak Ahmad ini udah ngebalikan serangan segala macam. Dan ini mau ditambahin lagi, untung di stop. Loh Bu, Bapak kira ini yang nyerang ini ya, maaf ya Bu, kecurigaan Bapak ini Pak Wito Bu, Pak Kiai Wito, atau maaf ya Nduk Retno, atau malah menantu kita karena kok sering ngirim uang yang jumlahnya besar, yang gak masuk akal. Makanya Bapak tadi ngomong siapapun yang mencelakai keluarga sini biar nanggung akibatnya. Bukan Pak Wito, bukan menantu kita Pak. Ibu Pak, Ibu yang pergi ke dukun. Ibu di sela-sela ke pasar, Ibu selalu mampir ke tempat dukun. Maaf Yondo, Ibu memang pengen nyelakai kamu. Ibu ini gimana sih Bu? Ratna sayang loh Bu sama Ibu. Iya Nduk, ini mungkin pikiran Ibu yang kalut atau apa Nduk. Ini ternyata hanya rasa cemburu ibunya. Ini cemburu kayak ibaratnya membagi kasih sayangnya kok lebih banyakan ke Ratna terus gitu loh. Saya sebagai istri kok gak pernah yang namanya dapat pujian atau apa segala macam. Seperti itu, hanya seperti itu. Bu Tija ini gelap mata, mau mencelakai putrinya. Dan masalah tentang Pak Wito atau segala macam, ini Pak Wito gak ada yang namanya Pak Wito nyerang, ini gak ada. Memang sikap Pak Wito seperti itu ternyata. Dan kekayaannya juga memang dari usahanya. Oke, belum sampai situ. Nah, terus kenapa kok sama dukun-dukun juga? Ada apa dengan Pak Wito? Itu bagian itu nanti kita lanjut. Di sini saya mau menuntaskan nih, gimana nih keselanjutan Ibu Tija. Dan pada saat itu Pak Ahmad bilang, terus Ibu pengennya gimana? Terserah kalian. Kalau mau bunuh Ibu nggak apa-apa, mau ngusir Ibu silahkan. Bu, sekali lagi Bu, kita ini sayang sama Ibu. Nggak ada pengen niat seperti itu Bu. Coba Ibu jujur dari awal, ngomong, Pak. Berapa kali Ibu selalu menunjukkan sikap seperti itu Pak, sikap baik. Tapi Bapak masih tetap selalu sedikit-sedikit Ratna. Hingga Ibu ini takutnya dibilang Ibu tiri yang kejam Pak. Kalau Ibu ini ngomong ke Bapak, nanti Bapak marah atau apa. Akhirnya Ibu ini bingung sendiri, pusing sendiri, apa-apa sendiri. Ibu hilaf Pak melakukan semua ini. Ibu ini benar-benar jahat Pak, silahkan. Kalau kalian tetap mau ngusir Ibu siap, mau bunuh Ibu di sini juga Ibu siap. Udah Bu, Ratna, maafin Ibumu. Bu, maafin Ratna dan Bapak ya Bu. Ratna ini sayang Ibu, sayang Bapak. Ratna tidak pernah membedakan kalau Ibu ini Ibu tiri atau apa. Ratna tidak pernah Bu menganggap seperti itu. Semenjak kepergian Ibu kandung Ratna, adanya Ibu, Ratna juga seneng kok Bu. Dan di sini Pak Ahmad juga ikut ngomong, Bu, apa kata Ratna bener? Bapak ini sayang sama Ibu. Memang sikap Bapak tegas seperti ini. Maafkan kami. Tidak Pak, kalian tidak pantas minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf Pak. Bunuh aku Pak. Bunuh saya Pak, bunuh saya. Bu, jangan bilang seperti itu. Kami sayang Ibu. Akhirnya mereka bertiga berpelukan. Ratna yang awalnya tidak terima segala macam ditenangkan oleh bapaknya. Ya Bu, maafin Ratna Bu. Sempet yang, kok gini sih aku mau dibunuh? Sempet yang seperti itu juga. Wajar, manusiawi. Tapi ditenangkan sama Pak Ahmad. Untungnya di sini Pak Ahmad bijak. Dan pada saat itu Pak Ahmad bilang sama mereka berdua, jangan sampai kabar ini Firman tahu.
Dan juga Bapak pengen ngerti sebenarnya Firman kerja apa di sana. Jangan sampai Firman kerja yang enggak-enggak. Karena ngirim uang ini tidak yang sewajarnya. Baru kerja berapa? Belum ada setahun ngirimnya kok banyak-banyak terus. Pokoknya Ratna harus cari tahu. Kalau Ratna nggak nyari tahu, nanti Bapak yang tanya. Iya Pak, nanti Ratna coba nyari tahu Pak. Tanya, wong setiap ditanya bilangnya cuma kuli gitu tok Pak. Yo nanti pas pulang kita duduk bersama. Dan singkat cerita akhirnya mereka ini berpelukan, minta maaf segala macam, dan pada akhirnya Butija berangsur pulih. Pak Ahmad berdoa juga. Berangsur pulih. Di sini Butija juga mengakui juga bahwa apel yang dikirimkan Pak Wito, ya kan, ini sebenarnya apel bener. Dan pada saat itu posisi Pak Ahmad ini lagi di depan, kan mendengar teriakan dari Butija kan, waktu Pak Ahmad lagi di depan, Butija ini di belakang teriak, ya kan. Pada saat itu juga Butija ini sebenarnya yang masukin paku sendiri, biar Bapak ini mikirnya ini pelakunya adalah Pak Kiai Wito. Seperti itu. Untuk kabar yang masalah dukun, ya kan, ini memang Butija memang dengar disampaikanlah ke Pak Ahmad, memang benar. Kalau Pak Kiai Wito ini memang deket-deket sama dukun-dukun. Di sinilah akhirnya Pak Kiai Ahmad ini menyimpulkan, oh jangan-jangan, ya kan, baru menyimpulkan, belum berani nuduh, terus-menerus ikhtiar. Yang penting melindungi keluarga. Ditambah di sini kok Pak Kiai Ahmad ini jarang dapat panggilan pengajian. Jadi kan semakin mempertambah apa iya. Seperti itu kan. Singkat cerita 2 minggu kemudian ada pengajian besar. Ibu Tija udah sembuh, udah saling bermaafan semuanya. Ratna juga udah sembuh juga. Pada saat itu ada pengajian dan memang saat itu pengisi pengajiannya adalah Pak Kiai Wito. Datang semua di situ dan Pak Kiai Wito di situ ini menjelaskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ini mau nyampein terima kasih saya sama warga-warga sini yang kemarin itu kan udah membantu memadamkan api di dapur saya yang kebakaran. Itu murni kok. Itu konsleting listrik. Walaupun orang-orang banyak yang ngomong kalau saya ini sama dukun, banyak kumpul sama dukun, terus akhirnya ya saya dengar sendiri sih. Saya malah dengar sendiri nih, ada yang ngomong kalau saya ini mau mencelakai Pak Kiai Ahmad, ya kan? Padahal Pak Kiai Wito ini gak pernah yang pengen celakain gitu. Gak. Memang gaya saya ini seperti ini kok. Ya tapi gak ada niat pengen nyakiti. Gak ada. Dan ini dukun-dukun yang pada ikut ngaji. Ini semua udah pakai peci semua. Udah pakai baju koko semua. Kalian gak ngerti. Awal-awalnya aja kalian sering lihat. Mereka ini dengan pakaian-pakaian serba dukun-dukunnya, kelenak-kelenik mereka. Ya kan? Ini mereka pengen ikut pengajian. Mereka ini tergugah. Mereka ini tobat. Pengen yang namanya gabung sama kita dari hati. Ya saya gabung sama mereka. Orang saya ini main sama siapa aja kok. Mau preman, mau anak jalanan, mau copet, mau apa. Saya temani semua. Saya ini gak pilih-pilih kok jadi orang. Gak pernah milih ini. Enggak. Jadi warga-warga sini tolong jangan pernah punya pikiran yang negatif sama saya. Gak boleh itu. Jangan sama saya tok. Sama yang lain juga. Jangan pernah. Negatif kayak gitu. Orang api ngono gitu. Gimana? Betul apa betul? Bapak-bapak, ibu-ibu. Betul apa betul? Betul. Nah, itu. Jamaah saya yang namanya Abril aja tahu. Emang Pak Wito di karakter dari pengirimnya ini ngomongnya kayak gitu. Model karakternya kayak gini mas. Sampai saya, harus gitu ya, gimana ya, biar pas gitu kan. Saya ini biar si pengirim cerita ini puas, walaupun ini saya usahakan semaksimal mungkin ya. Ini modelnya ngomong kayak gini mas, dia karakternya kayak gini-gini. Oh, ya berusaha saya untuk menyamakan biar si pengirim cerita ini seneng gitu kan. Pak Wito juga menjelaskan di sini memang Pak Wito ini main sama preman, main sama siapa, tujuannya satu. Membina mereka. Biar mereka ini ada rasa pingin tobat, paling tidak ini dari hati, tanpa yang ayo, ini enggak. Jadi Pak Wito pelan-pelan. Pak Wito ini pelan-pelan, walaupun gayanya seperti itu. Inilah yang menyebabkan setiap pengajian Pak Wito lebih ramai. Karena cara Pak Wito seperti ini. Beda dengan Pak Kiai Ahmad. Kalau Pak Kiai Ahmad memang orangnya ini tegas, lugas. Tidak ada keniatan galak, tapi di sini adalah ketegasan.
gitu loh. Niatnya ini sama, tapi kan caranya beda-beda gitu toh. Singkat cerita, setelah pengajian selesai, Bu Tija ini ngomong sama Pak Ahmad. Pak Kiai Ahmad, Pak anterin saya Pak ketemu sama Kiai Wito Pak. Lah ada apa toh Bu? Nggak apa-apa Pak. Ayo Pak, Ibu pengen ngomong sama Kiai Wito. Ayo Retno. Akhirnya mereka bertiga ini jumpa sama Pak Kiai Wito. Disinilah Bu Tija tiba-tiba ngomong, Pak Kiai Wito kalau saya ada salah dimaafkan. Siapa tahu ada kekhilafan saya atau segala macam, saya pribadi saya minta maaf. Lah ibu ini salah apa? Orang nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tenang. Dah. Yo, clear. Tak ada yang salah. Minta maaf itu lebaran. Minta maaf kok kayak gini. Udah ya, saya pulang dulu. Ada pengajian lagi. Ayo Pak Ahmad, mau ikut saya. Biar jalan bareng lah. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya mereka ini tambah erat antara Pak Kiai Ahmad dan Pak Kiai Wito. Ya kan? Pak Ahmad juga sebenarnya ngerasa salah juga. Dan karena di sini memang tua Pak Kiai Ahmad, akhirnya benar-benar Pak Kiai Ahmad ini yang kayak, ya ampun iya ya, aku yang tua kok malah aku yang seperti ini, yang terlalu cepat emosi gitu loh. Ya wajar kok, masih wajar menurut saya, masih wajar karena di situ kan informasi yang masuk yang seperti itu. Ini Pak Kiai Wito seperti ini, otomatis ini otak seperti ini. Belum lagi menantunya nih. Ini kok tiba-tiba menantu saya yang tadinya saya suruh kerja terus menerus, dia tiba-tiba ini dapat kerjaan berapa hari langsung kirim uang, dengan jumlah yang besar gitu. Nah, udah selesai. Ini tinggal Firman ini. Firman ini sebenarnya kerja apa sih? Ya kan? Penasaran semuanya? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa ya kan, ini jajan dari mama saya. Saya cuma ngingetin, kok Mas Dudu promo terus sih? Lah iya piye meneh wong ibuku gawe iki ben payu, ibuku ini bikin biar laku. Soalnya bener-bener enak tenan, serius. Tolong dipesen. Pesennya gimana Mas Dudu caranya? Ini nomornya ibuku ini loh. Ini nomor ibuku. Ibuku ini punya nomor 2 lah. Ini nomor satunya. Ini juga aktif juga ini nomornya. 0812 3293 7008. Ya ini nomornya nih. Ya, coba di WA. Bu, tumbas jajannya Bu, cari murah apa-apa. Bu beli jajan gitu toh ya. Biar ibuku seneng. Wah anakku pinter kayak bisa dodolan gitu toh. Biar gitu. Wah biar gitu, biar seneng. Orang tua gimana sih? Saya pengen membuat ibu saya bahagia gitu. Murah kok, murah meriah. Murah sekali, gak kayak beli kaos 200.000 gitu. Enggak kok, ini masih harga yang ya murah kok. Masih kayak jajanan ciki-ciki di warung lah. Harga-harga yang merakyat. Murah meriah. Oke, kita lanjut ceritanya ya. 1 tahun kemudian Firman pulang. Ini naiknya mobil. Tambah bingung lagi ini keluarga. Tapi Pak Ahmad udah nggak lagi pengen langsung yang negatif. Di sini akhirnya Firman disambut. Dan pulangnya ini masih bulan puasa, 2 hari menjelang Lebaran Firman pulang. Wah pas puasa ya. Nah pas puasa Firman ini pulang. Keluarga kaget lagi. Firman kok udah bawa mobil segala macam. Apalagi di bulan puasa akhirnya memang benar-benar menjaga ini ya, suzon gitu kan ya. Pada saat itu Firman langsung ngomong, Pak, alhamdulillah Pak. Assalamualaikum Pak. Putrane Bapak ini Pak. Firman, waalaikumsalam. Nah, kamu sama siapa? Sama teman Firman Pak. Mas Adi sini. Akhirnya diajak. Ternyata Firman ini ajak temen. Setelah itu barulah mereka ngobrol ya kan. Pada puasa masih Pak. Nah ini Bapak mau nanya kebetulan. Akhirnya ngobrol lah di sini. Kamu ini sebenarnya kerja apa, Le? Bapak pengen tahu, bukan Bapak ini pengen minta kirimin uang. Sebenarnya Bapak setiap nanyain kabar kamu, bukan berarti Bapak ini minta uang. Enggak. Ini tegasnya Bapak mengingatkan. Siapa tahu kamu di Jakarta tanpa pengawasan Bapak dan Ibu dan Ratna, kamu akhirnya tambah terlena. Makanya Bapak ini cuma ngingetin. Pak, justru saya ini senang dengan adanya Bapak seperti itu sebenarnya. Saya ini hanya rikuh aja Pak. Pekewuh Pak. Hidup di sini bareng Bapak, semuanya dibantu Bapak. Dari kita nikah, dari kita ngontrak segala macam. Bapak seperti itu keras sama saya. Iya kesel juga sama. Kesel saya Bapak seperti itu sempat kesel juga. Karena saya udah berusaha juga tapi belum dapat juga. Sementara memang kayak gitu adanya Pak. Dan tapi itulah cambuk saya Pak. Saya sadar di Jakarta. Dan alhamdulillah Mas Adi ini penolong saya Pak. Saya Adi Pak. Bu, Mbak Ratna, saya Adi. Mas Adi ini perkenalkan diri. Lah Adi ini siapa? Mas Adi ini seorang kontraktor dan mengajak saya. Dan bisnis-bisnis di Jakartanya, pembangunan segala macam, saya diajak sama Mas Adi. Yo gampang cairnya uang. Ternyata bener Bapak Pak. Kalau nggak di kota sendiri, yo harus kejar di kota lain. Nah ini alhamdulillah Pak, dengan adanya Mas Adi membantu perekonomian kita.
saat itu Bapak butuh uang atau segala macam, Mas Adi ini yang membantu. Dan Mas Adi ini nggak pernah ngitung utang. Nah, Mas Ari inilah perantaranya. Waktu itu kan ada Mas Ari teman saya yang Ratna nanya tuh, karena saya nggak bisa jelasin, takutnya apa? Nanti Ratna berharap, karena saya belum ketemu Mas Adi. Ari ini teman lama saya, yang ketemu di jalan terus langsung pulang. Ratna sendiri kan mungkin curiga atau apa, kok nggak langsung ke dalam rumah atau apa. Justru marah Ari pergi. Karena saya sendiri juga nggak pengen membuat apa ya, harapan besar, karena saya belum ketemu Mas Adi. Nah setelah kita di Jakarta bareng dan ketemu, yo inilah. Dan ini mobil saya. Dan istri saya tercinta Ratna. Iki lho nduk mobilmu. Dan Firman ini juga seorang kontraktor gitu loh. Jadi adanya Mas Adi, Firman ini benar-benar hidup. Lebih hidup lagi. Dan bisa membantu keluarganya. Gitu. Firman juga pangkling di situ karena ada warung udah direnovasi segala macam. Itulah kisah lika-liku mereka yang seperti biasa. Kalau kisahnya seperti ini, saya harus benar-benar pemahaman yang luar biasa. Ketika saya dapat cerita yang seperti ini dari tim, saya hafalin segala macam. Saya langsung kembali lagi tanya sama si pengirimnya, ini karakternya gimana kak? Ini dia ini gimana kak? Ini kerasnya gimana kak? Terus ujiannya di mana lagi kak? Terus cara nanggulanginya gimana lagi? Saya ini biar biar saya ini bisa memuaskan si pengirim cerita, bener-bener puas, ceritanya ini bisa tersampaikan dengan apa yang kejadian sebenarnya gitu. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kan, mohon dimaafkan, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, masih bisa ngirim cerita kok, silahkan monggo. Mau nge-save nomor saya juga monggo, kirim di sini nih 0858 704 33336. Saya ulang lagi, 0858 704 33336. Ini nomor saya ya. Silahkan kirim SMS. Seperti biasa tulis cerita per paragraf kirim. Oke, saya berdoa mudah-mudahan puasa hari ini lancar, jalan terus ya kan. Dan saya ingetin lagi bahwa hari ini order kaos terakhir. Jadi langsung buru-buru order ke nomor yang ada di deskripsi ya. Boleh tanya ke saya yang belum ada nomornya. Tadi nomor saya itu ya udah di save karena banyak nomor nih di sini ya sekarang ya. Saya berdoa mudah-mudahan puasanya lancar, banyak rezeki melimpah, dan yang pasti selalu sukses dimanapun kalian berada, asal positif ya, dan sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo dan Mas Abril mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada yang nanya nggak? Ini sepeda kakek saya loh. Beneran? Nggak ada, ini buat nambah menit. Ini nambah durasi aja dikit gitu. Ini sepeda kakek saya. Beneran serius ini. Ya. Ada di antara kita.